Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini bertemu lagi kita di sana di WA MTSN 85 dan 86, mobil khusus 86. Seperti yang pernah aku cerita ke kemarin itu dengan Pak Emlan Elhani, ya, yang sering kita panggil L. Beliau dekan itu di Metro Lampung. Aku kecil dengan beliau, lu mana sana? Seandainya kita minta ding-brading kita ini buat video, ya gila puak durasi 2 menit, 3 menit, ngecek ke sesuatu atau mengangkat tema sesuatu. Nah waktu itu beliau senang, ya ini nggak apa-apa deh itu. Nah kalau perlu ya mulailah gitu dia kan, kataku jadi. Nah tapi itulah sampai saat ini kan belum sempat kami realisasikan, maka aku mulai. Nah ini aku mulai nih. Jadi aku di sini nak nyampaikan rasa kangen, rasa rindu. Karena kita ini kan ibarat tuh ada hubungan emosional kata Ibu Bagi. Kita pernah ketemu di waktu kita masih sekolah di MTSN dulu. Jadi mungkin kita punya kawan banyak, ratusan orang, mungkin ribuan. Tetapi yang istimewa adalah kawan, sahabat, teman yang sama-sama hidup dengan kita waktu masa-masa remaja dulu. Karena masa remaja itu pahit manomian, tapi tetap itu masa terindah bagi setiap orang, termasuk kita. Nah jadi ini alasan kenapa aku membuka video ini, dengan harapan nanti ada yang ngikuti, apa Pak Samsu, apa Bang Pami, apa Pak Darisman, apa Pak Hayati, mungkin juga Ibu Susidarti dan yang lain-lainnya. Nah, ya kita sekedar cerita cengkrama dan boleh mengangkat tema apa saja. Karena aku yakin dan percaya, ding-brading kita bak kini, memang betul kalau dulu tuh kita susah, ada yang senang, ada yang sedang, ada yang susah, ada yang apes banget kata orang Jakarta. Lupa Samsungan aku tuh sama saja gitu. Kami tuh sering apes-apesan dan mungkin ada yang beberapa orang lain sama situasinya. Tapi alhamdulillah bak kini segala kita ini alhamdulillah kalau begini itu agak namanya. Untuk hidup jadilah, untuk besar mudah-mudahan semua kita ini calon orang besar, mungkin sudah jadi orang besar. Jadi aku mulai cerita dengan itu segala-gala ini dari Pak Basyarudin. Nah, ini Pak Basyarudin, beliau ini adalah alumni 85. Angkatan beliau ini yang dekat dengan aku tuh Pak Sinardi, Benny Johari, Yung Cintil, Sepri Konover, banyak lagi dia lain-lain, termasuk Gun Wahab, banyak. Tapi beliau yang sempat hadir dengan aku. Waktu itu aku sedang melakukan finishing penyelesaian rekaman lagu Memoriku karya cipta sendiri. Jadi aku lagi menyelesaikan musik itu, beliau datang, makanya beliau gabung dalam video itu. Nah, aku sempat minta beliau memberikan ceramah. Ceramah beliau luar biasa. Dia memang ustaz. Di muka-muka beliau ustaz. Dan sampai hari ini beliau tetap ustaz. Nah, waktu itulah bertemu pertama kali dengan Pak Basyarudin. Nah, kemudian aku sempat pertama kali bertemu lagi dengan Pak Marzuki. Pak Marzuki, beliau ini bertemu dengan aku sewaktu beliau hadir di acara meninggalnya keluarga beliau di Bengkulu. Nah, sempat lampai balik salaman, bertemu dengan dia. Dia tanya, masih ingat dengan aku? Kata dia. Kataku, ingat, ini Pak Marzuki. Nah, jelas, kata dia. Berarti ingatan awak tuh tajam sekali. Nah, wajar beli musik kali itu karena 37 tahun berpisah gitu. Dia pernah ketemu lagi. Nah, tapi kan wajah kita sama-sama tidak berubah, aku gampang mengingat. Nah kemudian itu Bang Pami, Bang Fahmi itu di Facebook. Nah sempat beliau bertanya, Mas Abu ini MTSN juga ya? Nah itu bahasa dia kan. Nah, jadi aku langsung kata, iyalah saya bilang, ini kan Armedi ya teman Anda juga. Baru dia teringat gitu. Nah, berarti ini Edi. Nah gitu. Nah, itu awal pertama kali. Kemudian kalau yang Pak
Jumhayadi, Darisman, Pak Darisman. Pak Darisman ini dipertemukan dengan saya melalui Pak Samsu. Kami datangin ke rumah beliau, bertandang, bercerita, bercengkrama, bertemu dengan istri beliau, dan seterusnya. Dan pertemuan yang kedua kami bertemu lagi dengan Pak Darisman ini di rumah beliau. Waktu itu ada Ibu Susi Darti nak muliakan anaknya, dan kami bareng itu di rumah beliau ini bercerita, bercengkrama tentang kisah-kisah lama. Itu. Nah, kalau Pak Jumhayadi itu sampai hari ini hanya bertemu di dalam layar kaca, tapi tetap akrab, tetap memantau. Sewaktu beliau memposting mobil-mobil banyak off karena COVID, saya sempat mengirimkan doa dengan beliau, semoga aksi beliau, kegiatan beliau tetap berjalan dengan baik. Meskipun itu mandek, tapi rezekinya jangan mandek. Nah, sempat saya doakan beliau. Terakhir beliau ada informasi terserang COVID. Nah, kami cukup khawatir waktu itu kan, sangat khawatir ya. Tapi alhamdulillah kata beliau baru sehat. Dan sekarang sudah gabung dengan istri. Nah, alhamdulillah. Nah, terakhir juga Bang Pami juga seperti itu. Waduh, jauh-jauh pikiran saya waktu itu. Masya Allah, ini sanak-sanak alumni ini tidak banyak, dikit, tapi nah bakal kurang 1-2 nih. Nah begitu, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Termasuk Pak Samsubari kemarin, dia juga sakit. Tapi bukan karena COVID dia karena disuntik anti COVID. Tapi sehat sekarang, sudah sehat, seger. Nah, di waktu kita mengkhawatiri mereka, nah pada saat itu yang ngomong tuh sakit juga. Tapi biasalah, yang ngomong itu dia nak sakit naidak samu kayak. Tetap dia keluar, tetap dia bercengkrama dengan orang lain, tetap dia drama, tetap dia biasa-biasa. Cuman mungkin untuk bertamu, bersilaturahmi dengan sana-sana lain di off-kan dulu situasi dan kondisi. Nah, jadi begitu perjalanan tadi. Nah, kalau dengan Pak Ma'ruf pertama kali bertemu waktu di rumah pernikahan saudara kita, anak saudara kita, Tony. Nah, itu dengan Pak Ma'ruf itu ketemu. Itu pertama kali. Kemudian kita sempat makan di Mudau di Pantai Panjang, sempat kita videokan, sempat mengusik sedikit wawancara beliau dengan Bang Fahmi waktu itu. Saya tahu itu, tapi saya paham situasinya dalam kondisi serius. Tapi kita lagi guyon-guyon. Nah, kalau dengan Mr. Tony, patuh masih. Kalau dengan Mr. Tony, Tony kawan kita, nah itu pertama kali aku bertemu dengan dia itu dipertemukan oleh Pak Samsu di Pantai Panjang juga, tempat kita minum makan yang muda itu. Nah, dengan gaya dia memperhatikan, menatap, wah ini aneh diri. Ya biasa-biasa saja, dan kita bahagia, haru dan bahagia sehingga bertemu dengan beliau di situ. Nah, kalau Pak Emlan ini baru, wah dia ini baru berkomentar banyak di WA, tapi walaupun baru udah setahunan. Kita bahagia bertemu dengan beliau ini, bahkan dalam acara beliau nguji mahasiswanya beliau, nah itu dia video call dengan saya. Tat, nangina dia, aku lagi nguji anak jemaah nih, boleh ya kataku, inai. Dan beliau sering nelpon video call dengan aku tuh pagi. Dia hafalnya itu, amalah jam 6 telepon dia. Kami video callan. Nah, dia tahu itu kalau jam-jam sekian itu aku biasa baca. Nah itu. Nah, lalu kalau Pak Haji Abdul Karim, Pak Samsu tuh sering ketemu. Kalau pagi ini sering ketemu, pagi nggak jarang. Bahkan kami sering vlog makan-makan, minum-minum, jalan-jalan, itu sering. Lalu Pak Ujang Dahlan. Nah, Pak Ujang Dahlan ini pertama kali bertemu dengan aku datangi ke rumah. Setelah mendapatkan nomor HP, aku datangi ke rumah dia di mana dia tinggal. Nah, di situ kami bercengkrama dengan beliau. Bahkan beliau ini sempat sekali nonton melihat aku lagi ceramah di Siwa. Kataku, Pak Ujang, ini tuh nangin sana awak ceramah. Ngapa malam kalau di mana? Di sebelah minimarket tuh. Masuklah ke situ, ada itu. Nah, dia datang. Alhamdulillah, kebahagiaan itu sangat luar biasa sekali. Kalau ini ketemu. Nah, itu. Kemudian lagi Rumah Ikhwan. Nah, Rumah Ikhwan ini, waduh, rindu sekali sebenarnya dengan beliau ini. Beliau ini jauh, dekat dengan Emlan Elhani. Jadi saudara kita yang dua ini di Lampung.
Kalau Emlan itu jadi dekan, nah ya jadi orang besar di situ. Kalau Yurman juga orang besar ekonomi, nah di situ beliau buka panglong kayu. Kalau kata Emlan, Pak Yurman Ikhwan ini rajin bersedekah. Pantas beliau ini ekonominya naik melejit dan anak-anak beliau juga sekolahnya sukses. Terakhir beliau minta doa kepada saya bahwa beberapa waktu ini aku nih tidak umroh dengan jemaah rumah. Tapi apa boleh buatlah, datang lagi peraturan baru pemerintah untuk beliau tidak bisa keluar. Tapi saya itu percaya niat beliau itu sudah sampai kepada Allah. Insya Allah suatu ketika akan berangkat bersama istri. Tenang aja Pak Ikhwan, mantap. Kemudian lagi, Pak Ali Sadikin ini waktu di sekolah dulu dia ini kecil, badan memang kecil. Kawan ini ujang anak Pak Ibu. Ada beberapa teman-teman lain. Waktu pertama kali di Facebook ya, aku tanya apakah Ali Sadikin ini badannya yang kecil-kecil dulu di Sanawiyah. Cuman beliau tidak jawab. Mungkin bahasanya aku kurang bagus mungkin. Tapi aku yakin itu orangnya. Nah, alhamdulillah sekarang beliau udah kecil lagi, udah besar. Udah jadi orang besar beliau nih. Secara ekonomi dia besar, secara pengalaman dia besar, dan dia tinggal di Tanah Jawa di Bekasi. Dekat dengan lokasi aku sering isi ceramah di situ di Jalan Ratna, di Cikunir. Tapi kalau itu jauh sama Jakarta itu Namo saja dekat, tapi itu jauh. Alhamdulillah sampai begini belum sempat ketemu muka. Tapi aku janji dengan dia, aman Covid selesai, aman aku ceramah ke Masjid Baiti Ridho Jama, aku singgah situ. Gitu. Tunggu Pak Ali, kita akan ketemu. Lalu siapa lagi nih? Wihardin. Pak Wihardin ini ketemu waktu di acara pernikahan anaknya Pak Marzuki. Tapi dia lah mau dia ketemu salaman tuh dia pergi. Mestinya dia tunggu kuda gitu. Nah kita nak minta padi dia tuh, dia kan pertalan padi. Nah gitu. Sebentar hilang dia. Nah itu hilang. Udah tuh kalau Pak Samsu Hidayat pertama kali bertemu di mall Pantai Panjang. Beliau bersama istri beliau lagi kalau aku tidak salah lagi ngina stove. Mungkin beliau nak beli stove atau nak apa. Atau memang kebetulan beliau lewat situ, aku lewat situ. Nah disitulah kami ketemu. Nah, dia kata, wah Ustadz ini salaman. Dia kenalkan aku nanti dengan jemaah rumah. Dan baik-baik saja dan sangat mesra sekali antara kita waktu itu. Nah Pak Supardi ini pertama kali bertemu waktu nikahnya Pak Haji Karim. Wah itu beliau dibawa oleh Bang Pami. Aku kena yang ganteng Pak Supardi ini. Besar tinggi putih ya, tidak berubah-ubah daya. Mantapnya. Nah, salaman lah dengan dia di situ. Dan kami sempat foto-foto dengan Pak Haji Karim, dengan Bang Pami juga. Dan waktu itu jemaah rumah ngikut Ibu Rahmawati. Kami foto-foto. Lepas rasa kerinduan. Nah, kemudian yang kedua bertemu waktu acara reuni kita sebelum pemilihan bupati. Di mana tuh? Di belakang gedung kan? Di situ ada Ibu Susidarti, ada siapa lagi tuh Ibu Sri Maryanti, siapa lagi Gadis Kadaria, ada Esa di situ ada. Nah semuanya itu ada. Ada Ibu Bidar Susi, ya, itu ada di situ. Nah cukup lengkap kita waktu itu dan kita cukup bahagia saat itu. Kita nyanyi empok suara lu beduk pecah dia ngapo padek. Nah Bang Pami nyanyi, aku nyanyi, Ibu Susidarti kita nyanyi pula, Ibu Rahmawati nyanyi. Pak Samsu upaya suara itu apa mahal, bayarannya 10 juta dipajak kita tiap dia. Tapi kemarin waktu kami minum di kafe Dapur Ji, nah beliau tarik suara luar biasa di Victor Huta Barat ya, aku bilang hebat dia nih, dia duet sama Bang Pan. Nah itu oke. Nah jadi beberapa nama-nama teman dan sahabat di sini aku tulis, aku takut lupa. Kadang-kadang kita ini kan lupa nyebut nama, ada rasa ketersinggungan. Padahal di dunia ada harapan itu. Aku tuh sayangnya dengan kita sekarang. Ingin betul menyebut nama, ingin betul bertemu dengan orang-orang. Karena bagi aku jemu sejarah, aku tuh sayangnya ya kita ini tidak terlalu banyak mengumpulkan koleksi foto sama itu. Kalau sempat aku kumpulkan. Bahkan aku sempat mengumpulkan pas foto waktu kita ujian di rumah amin ya. Dia banyak aja berkeruan. Ingatlah. Ada waktu itu jemu tuh kehilangan pas foto di meja waktu ujian. Nah, kehilangan. Masuk situ ada foto Ibu Susidarti, fotonya siapa lagi banyak itu.
Aku ambil igal, aku tukang ambil tuh. Ini tanggung-tanggung, Sudim subuh aku ngambil itu. Saking aku senang dengan sejarah. Nah tapi sayang foto itu lah kabur galau, foto hitam putih ya. Sempatlah aku kirim ke di mana tuh di WA. Kalau bisa di WA aku kirim ke Ibu Susi tadi. Kata dia pangganglah saja foto ini, katanya. Jangan, kata aku, ini kenang-kenangan, simpan. Payah aku ngambil, aku ngambil itu malam. Nah, sudah subuh aku masuk ke kelas tuh, aku cabuti dia. Kalau yang dikinaan dia lampu gitu. Aku cabuti saja, siapa cabut. Banyak waktu itu. Saking mencintai sejarah tadi. Kalau itu Pak Ustadz, Pak ini pembaling juga boleh ya nih apa ini. Karena mencintai sejarah. Oke, lanjut. Nah, ada Basyaruddin, Abdul Karim. Nah, Abdul Karim ini waktu zaman dulu dia ini kelompok aku. Abdul Karim, Ahmad Usman Zuri, Yanto Yusa, Sinardi, Beni Johari, Yung Cintil, itu satu kelompok. Nah, waktu itu kita lagi menggalakkan, membesarkan gugus depan kita. Kalau aku di sana tuh gugus depan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi kita situ berjuang. Alhamdulillah. Untuk kelas Bengkulu Selatan kita nomor 1. SMP 1, SMP 3 waktu itu di bawah kita juara. Bahkan di Bengkulu provinsi kita nomor 2. Nah, hebat. Dan memang waktu itu memang hebat. Nah, bagusnya MTSN waktu itu dimulai dari zaman Sarwedi, Sasman dan macam-macam itu. Banyak. Nah, akhirnya kita masuk. Di Sanawiyah. Nah, waktu itu terjadi perubahan besar. Termasuk perubahan jumlah murid. Kelas 1 aja, kelas 1 itu sampai kelas 1E nambah ruangan. Kelas 1E, kelas 2 sampai kelas 2D. Nah, kelas 3 kalau misalnya itu kelas 1 kelas 3 C. Karena aku terakhir kelas 3 C. Nanti kalau aku kelas 3 di atasnya dia kelas 3 C. Karena kita ini nambah, kalau kelas 3 ini nambah, yang nambah itu kelas 1 sampai kelas 1E. Kita hebat tapi di bidang olahraga, pramuka, cerdas cermat. Sanawiyah is the best pada tahun itu. Nah betul, setelah kita pindah keluar dari situ, ternyata terjadi perubahan besar daripada sekolah-sekolah. Kenapa? Waktu itu Kedorang, Seginim, Padang Buci, di situ sudah dibangun juga sekolah-sekolah, sehingga tidak fokus seperti dulu lagi. Jadi betul di era gitu MTSN itu memang the best. Nah itu. Kemudian lagi beberapa teman seperti Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin dari dulu orangnya pendiam, banyak senyum, tidak banyak komentar dan jarang kita bersama-sama dengan Pak Zainal Abidin. Tapi kami ingat dengan beliau ini. Dan beliau termasuk orang dekat dengan Bang Fahmi juga, dengan Samsu Bahri juga, tapi tidak terlalu dekat karena jurus balik pulang itu sama. Nah kalau aku dapat dari Pak Samsu dan Bang Fahmi, nah ini ada cerita khusus mereka ini. Waktu di sekolah dengan balik sekolah, nah beliau ini pengamat khusus terakhir ketahuan terbongkar. Pengamat khusus siapa? Pengamat khusus Ibu Susi Darti. Nah mereka ini tidak disadari oleh Ibu Susi Darti jadi pengamat khusus dan menghitung langkah jejak dan melihat gerak. Nah itu, tapi hari ini dia buka, kalau kemarin belum. Nah itu, karena begitu menariknya kisah tadi sehingga menjadi bahan tertawaan kita di hari. Bukan penghinaan tidak, tapi kelucuan kita waktu itu. Nah sudah itu siapa lagi nih? Nah Samsu Hidayat sudah tadi, Rumah Ikhwan, Ujang Al-Ma'ruf, Pak Ma'ruf. Nah Pak Ma'ruf, Pak Fahmi, Supardi, Kemal Al-Hadiah, semuanya sudah saya sebutkan. Mungkin ada yang tidak tersebutkan, saya minta maaf, bukan sengaja. Nah, yang pasti saudara kita yang laki-laki ini, untuk hari ini mereka adalah orang yang kompeten. Pak Haji Abdul Karim, beliau adalah orang yang berkedudukan sebagai sekjennya Satpol PP Provinsi. Kalau Pak Samsu Bahri sebagai Kepala Perencana DPD Provinsi. Dan banyak lagi, Pak Supardi, Pak Bang Fahmi, Pak Ma'ruf, Kepala KUA dia ini. Nah, siapa yang nak nambah lagi nih boleh berurusan dengan Pak Ma'ruf nih, cepat selesai. Selamat Pak Ma'ruf. Inilah Arnedi itu orang seperti itu, suka lucuan, suka guyonan, biar tidak cepat tua. Jadi pertama kali kita temukan di ini acara
pernikahan anaknya Pak Tony. Nah waktu Pak Ma'ruf lagi cerita diskusi dengan Bang Pami lagi serius kayaknya, aku video kan, nah dia terganggu, tapi tidak apa-apa. Namanya kita guyon, sehingga suasananya menjadi indah. Dan kami terakhir berfoto bersama-sama, aku, Pak Ma'ruf dan yang lain-lainnya. Mantap. Bahkan perpisahan kita pada waktu itu sangat berat. Dimulai dari Pak Marzuki lebih dulu pulang. Wah. Jadi seakan-akan keindahan itu berakhir begitu cepatnya. Nah itu tadi. Jadi itulah beberapa profil daripada saudara-saudara kita yang laki-laki. Di sini mungkin ada yang tidak tersebutkan dan seterusnya. Tapi intinya adalah kita kompak. Nah sekarang kita berbicara tentang yang ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini ada Susi Darti, Nidar Susi, Mas Dina, Warti Dewi, Herminokti, Nilus Mudiana, siapa Jusmania, Gadis Kadaria, Erlinda Linda, Sri Marianti, dan Betty Hartini. Ini ibu-ibu hebat. Ibu-ibu hebat, terutama itu Ibu Erda Kusni dengan Ibu Susi Darti. Itu susah dikalahkan orangnya itu, ulet tangguh. Jadi sewaktu pramuka kita sedang berjalan naik, saya dan kawan-kawan dengan Buyung Sayur dan Tuyul Sunardi, Beni Johari, Cetika Novel, Yung Cintil menggawangi Regu Putra. Nah beliau-beliau ini menggawangi Regu Putri, tidak pernah kalah kita di Bengkulu Selatan itu, memang hebat. Orang-orangnya tegar, tegap, tegas, punya visi dan misi luar biasa ke depan. Nah itu, bahkan kami sempat jalan kaki dari mana ke Kedurang, bayangkan jalan kaki. Nah waktu itu almarhumah Susti ngikut, sudah tuh saudari Lendawati ngikut, dan banyak. Dan ada yang menangis lagi, kakinya bengkak seperti almarhumah Susti, kakinya bengkak, nangis dia. Akhirnya kalau tidak salah waktu itu dinaikkan motor ya, begitu. Nah, tapi yang serikandi-serikandi yang saya katakan tadi dah, nah, itu biasa berjalan kaki itu seperti Ibu Susi Darti dengan Erda itu, hebat orang itu. Nah kalau kami laki-laki biasalah enjoy sambil cerita-cerita, dan itu bukan hanya lewat-lewat saja, ada sempat diguyur hujan juga kami waktu itu. Sampai di Kudurang itu malam. Ada Asmeis, ada Susti, ada Susi Darti, ada Lendawati, ada Erda Kusni, ada Wagadis. Nah, ada Wagadis, ada Gadis Musalin, ada Betty Hartini juga waktu itu. Luar biasa. Nah jadi Ibu Susi Darti ini ya katakanlah mungkin dekat dengan saya juga gitu kan, dekat dengan saya juga, termasuk Ibu Erda Kusni dan seterusnya. Kemudian Ibu Mas Dina ini kalem orangnya kalem dan sering kali kucak-kucai, ya ini Mas Dina tuh Karim tuh titip salam macam-macam. Nah kira-kira gitu kisah kami seperti itu kan, guyon-guyon waktu itu. Nah kalau Warti Dewi sudah tuh Ibu Jusmania ini sering kami kucai karena mereka ini badannya kecil-kecil. Kalau Yung Sayud itu manggil Warti Dewi ini kecil alus. Wah kecil alus. Nah itu maksudnya tuh Ibu Warti Dewi ini. Nah Ibu Jusmania ini ya saya yang sering manggil dia panggil itu Astrojo. Nah jadi panggilan dia Cok Astrojo. Nah gitu. Kadang-kadang marah dia, kadang-kadang tidak. Dia ini sering ada ada sering disulat di hidung, kadang di muka gitu kan. Mungkin karena banyak makan telur ayam atau telur bebek waktu itu, namanya makmur. Nah beliau seperti itu, sering kami kucak-kucai. Nah sekarang mereka ini sudah jadi pejabat, sudah jadi guru. Kalau Ibu Jusmania sudah sarjana agama, kalau Ibu Warti Dewi, nah, dia sudah duduk di kecamatan, jadi kerja di situ. Jadi pertama kali saya ketemu dengan Ibu Warti Dewi ini waktu saya mengundang beliau pernikahan anak saya yang pertama. Sayang sih, bukan sayang, itulah pertemuan yang pertama kali dan sampai sekarang tidak ketemu lagi dengan beliau. Jadi kerinduan itu bukan main luar biasa. Makanya saya kucai di WA itu karena alhamdulillah ditunjukkan oleh Pak Emlan Elhani cara melihat orang yang ngintip. Nah saya senggol beliau. Akhirnya beliau respon. Nah, itu. Nah sampai sekarang dengan Ibu Warti Dewi tidak ketemu lagi. Tapi harapan itu tetap ingin bertemu. Dan pernah sekali saya memberikan ceramah. Saya digoyoni oleh Bang Edi itu kakak ipar beliau. Ngomong dia Bang Edi sama istrinya, "Dek, ini adik iparmu yang tak jadi," gitu dia.
Artinya dia kira kita dengan Ibu Wartidewi punya hubungan khusus katanya waktu itu. Tapi saya senyum-senyum aja. Kenapa? Ya tidak seperti itu. Tapi saya kenal Wartidewi itu adalah sahabat baikku waktu masih sekolah dulu. Saya jelaskan sama Bang Edi seperti itu. Itu kisahnya. Kemudian lagi Herminopti. Nah ini Herminopti ini sampai sekarang belum pernah aku melihat wajah beliau ini. Tapi yakin ini wajah beliau tetap cantik seperti itu. Nah beliau termasuk aktif loh. Termasuk aktif di Pramuka. Bahkan Jamda 2 di Bengkulu dia ikut. Bahkan ada kisah dia. Saya dengan Abdul Karim itu menjadi saksi kisahnya. Sewaktu dia diributi oleh almarhumah Ibu Susti. Ya biasalah, namanya kita berkemah, tidur turun kadang-kadang kepala di kaki di kepala. Anginan mungkin. Akhirnya ya ada sesuatu yang lepas lah. Akhirnya Ibu Susti merasa dia dilecehkan atau apa. Tidak sebenarnya, tapi tidak sengaja. Akhirnya diributi oleh Ibu Susti. Tanya sama Ibu Harun, kenapa ada ribut atau diributi Susti? Dia apa boleh buat waktu itu, tidak tahan lagi, aku lepas lagi. Nah gitu. Akhirnya dia seperti itulah kisahnya. Dan itu masih aku ingat, masih saya ingat. Gimana Ibu Herminyo? Ingat? Nah, tapi kalau masalah motor beliau, motor bebek hitam dipakai oleh Sinardi, oleh Arnedi, Ahmad Romazuri dan itu sering motor beliau ini kan dipakai dalam acara-acara tertentu, terutama acara pramuka. Beliau ini orang baik, dia siap dipakai motornya. Okay. Kemudian Ibu Erlinda Linda ini sampai hari ini belum sempat ketemu, tapi di dalam Facebook ketemu dengan beliau, aku sempat tanya sama dia, Ibu Erlinda ini kenal tak dengan saya? Dia bilang, oh kenal, pasti saya tidak pernah lupa wajah situ. Nah maaf, Ibu Erlinda ini bukan Linda adiknya Edi Pasira. Dia bilang iya, oh iya saya ingat. Nah, orangnya manis, kecil, keriting, orangnya pendiam. Nah ini kalem dia, waktu sekolah dulu kalem. Tapi sekarang dia sudah besar, tidak seperti dulu lagi langsing. Ya biasa, umur. Nah, semoga dia sukses. Terakhir saya lihat ada fotonya bersama orang Irian Jaya, orang Papua. Itu keren. Kemudian lagi apa? Ibu Sri Marianti. Nah, ini Ibu Guru Yi. Saya sering panggil dia Ibu Guru Yi sebagai panggilan penghormatan. Nah, ini sering kami guyon juga, kami kucai juga. Kami katakan mete yang sayut lah, mete yang tuyusak macam-macam. Nah, nakal kita waktu itu seperti itulah. Tapi itulah indahnya kisah kita waktu remaja dulu. Oke Bu Yi, dan saya sempat singgah di rumah beliau bertemu dengan Pak Edward suami beliau. Dan kami makan-makan. Dan beliau luar biasa. Oke. Kemudian Mas Dina. Mas Dina ini ya seperti tadi itu sering kami rujuk-rujukkan dengan Pak Haji Abdul Karim. Dan beliau sering juga ketemu dengan saya karena beliau ini tempat tinggalnya dekatan dengan rumah anak angkat saya di daerah Gang Remaja itu. Dan kalau saya ceramah ada acara di situ, ketemu dengan Ibu Mas Dina. Dan bahkan ada foto kami di situ dengan Ibu Mas Dina dengan beberapa orang teman. Oke Ibu Mas Dina ya. Walaupun di WA-nya sering ngintip-ngintip, tapi kami tahu. Yang penting ada partisipasinya di situ. Oke. Nah, kemudian Ibu Midar Susi. Nah, Ibu Midar Susi ini yang paling lucu. Dia ini kita tidak tahu dia ini sedih atau gembira, tidak tahu yang dia kita tahu dia ngakak terus. Lucu dia ini. Pertama kali saya bertemu dengan Ibu Midar Susi ini di Facebook kayaknya ya. Nah, di situ saya sempat cerita dengan dia bahwa Ibu Midar Susi ini dulunya punya lagu kesayangan, yaitu Hilangnya Seorang Gadis. Nah, saya ingat itu dia nyanyikan aku kenal dia dalam suatu masa. Ternyata lagu ini juga disenangi oleh Pak Emlan Elhani dan punya kehobian yang sama, judulnya Hilangnya Seorang Gadis. Nah, sejak itu ketemu dan beliau sempat juga mengundang saya ceramah. Tapi sayang sekali audiennya ibu-ibu arisan. Jadi tidak sempat kita membuka cakrawala ilmiah Ibu Midar Susi. Ibu Midar Susi ini saya panggil Ante Idut. Nah, Ante Idut itu Tante Sidut artinya. Kenapa? Saya pernah posting yaitu cucu saya. Kemudian beliau komen. Nah, saya jawab, Ante Idut tadi Tante Idut tadi kemana? Nah, sejak itu saya manggil dia Ante Idut. Nah, intinya tantenya cucu saya. Tapi ya enggak masalah.
Itu sebuah panggilan penghormatan saya kepada beliau. Semangat Tande. Kemudian lagi Betty Harnini. Sayang saya tidak melihat namanya di WA kita. Betty Harnini. Dia juga termasuk orang yang dekat dengan saya waktu itu. Bahkan saya pernah dulu mudah-mudahan beliau tahu kisah cerita ini. Saya ngapal di rumahnya dia. Ya malum lah, saya dulu kan banyak teman lah gitu. Nah, ngapal di sini, ngapal di sini. Rata-rata tuh banyak rumah-rumah perempuan. Kalau istilah Pak Samsul Bahri itu apa? Arnedi seperti ini playboy dia bilang. Saya bilang enggak juga, ada rahasianya loh di situ. Dia tahu rahasianya itu. Nah, diantaranya tuh ini di rumah saudari Betty Hartini. Jadi hari pertama saya ngapal di rumah Betty, waduh, dimarah-marah. Ini siapa ini? Kenapa dia kesini? Jadi waktu itu uaknya siapa itu? Pak apa itu? Pak ya kakeknya Betty Hartini itu. Nah, akhirnya dia jelaskan ini teman saya gini itu. Nah, akhirnya besok beliau ngajak ngapal lagi di rumah beliau. Ya kami berdua aja ngapal. Nah, saya dimarahi lagi seperti kemarin. Enggak, dia bilang enggak apa-apa. Saya jelaskan bahwa itu bukan orang biasa loh, itu juara umumnya kami. Kami pengen ngambil ilmunya, kata Ibu Betty seperti itu. Akhirnya saya datang lagi dan memang tidak terjadi apa-apa. Nah, gitu. Kemudian lagi ya, nah Ibu Nilus ini memang saya lupa ingat. Tapi saya yakin dalam foto yang dikirim kemarin mungkin ada Ibu Nilus di situ. Tapi kalau kita ketemu cerita kita mungkin saya ingat Ibu Nilus gitu kan ya. Nah, tapi jarang bersenggol-senggol di dalam WA. Kenapa? Dia juga muncul sekali-sekali. Kita juga nggak hafal betul wajahnya. Tapi saya tetap ingat satu di antara saudara kita di alumni 86 adalah Ibu Nilus. Oke, lanjut. Kemudian, nah Ibu Gadis Kadaria ini kawan dekat daripada pendamping saya hari ini, yaitu Ibu Rahmawati. Nah, Ibu Gadis, Ibu Rahmawati, Asmes, Liana almarhumah, itu mereka tuh ada sekelompok. Makanya waktu Ibu Gadis bilang kami tidur di sawah, saya bilang jangan dong di sawah. Di sawah kan banyak lintah, banyak ular, nanti kena masalah lagi. Oh, ini dong di Anjung, ya itu guyon saja Ibu Gadis. Aku ngerti, kata dia. Nah begitulah saya itu saudara-saudaraku, banyak guyon, banyak ketawa. Kenapa sedemikian? Inilah hidup. Hidup ini jangan terlalu serius. Kalau serius kita susah. Kalau main-main kita juga susah. Jadi kapan kita serius, kapan kita main-main itu seimbang. Apalagi saya, Bang Pami, Samsul Bahri, Pak Supardi juga. Kalau dia itu gabung, mungkin kami ngakak habis sama beliau itu. Nah, karena memang orang-orang ini orang-orang lucu-lucu semua. Saya yakin semua kita lucu kalau kita ngumpul bersama. Kita akan lucu-lucu semuanya. Kemudian siapa lagi nih? Nah, jadi Ibu Erda Kusni sama dengan Ibu Susidarti itu sama. Ibu Erda Kusni, Ibu Susidarti itu sama. Orangnya adalah orang dekat saya. Nah, kalau dalam suatu tugas di SKB dulu ya kami pernah jalan dengan Ibu Susidarti, bercerita tentang bagaimana memajukan pramuka, bagaimana perjalanan ini. Nah, itu perjalanan jauh loh. Mungkin sebuah kenang-kenangan yang tidak akan bisa dihapus. Nah, itu kisah. Nah, jadi demikian beberapa pengalaman yang kita hadapi pada waktu itu. Dan tidak lupa pula kita berterima kasih pada guru-guru kita, Pak Ibnu, beliau itu luar biasa. Pak Ibnu dalam membina, dalam melatih, mengolah kita luar biasa Pak Ibnu. Beliau juga dibantu oleh Pak Mawardi, Pak Arifin. Dan tuh kalau di sekolah banyak ada Pak Baksir yang tukang razia sepatu. Pak Baksir. Ada Pak Dahlan Sapawi yang terakhir beliau baru meninggal. Ada Pak Baidun, si jenius kalau saya bilang. Kalau yang hobi dengan beliau tuh Pak Haji Abdul Karim, saya tuh hobi dengan Pak Baidun. Nah, siapa lagi tuh? Ada Pak Harman. Nah, Pak Harman tuh guru olahraga itu. Itu pernah menganggap saya saingan sama dia itu. Waktu dia punya rasa kepada Ibu almarhumah dan Diana. Akhirnya nilai 8 saya itu jadi 6 dibuat waktu itu. Saya tahu persis itu. Nah, oleh Pak Mawardi tidak mau dia di 6 kan, diangkatnya 7 lah. Biar kalau udah 8, 7 kata Pak Mawardi. Ya tidak mungkin lah, lembaran catatannya menunjukkan 8 bukan 6.
apa seperti itu waktu itu. Tapi ya sudahlah, itu kan masa-masa muda antara saya Pak Arman. Padahal Liana itu adalah teman dekat satu kelas, saya ketua dia wakil, ya wajar lah kalau kita bareng-bareng gitu loh. Nah, mudah-mudahan ibu kita Liana nih di alam sana dia bahagia dan tenang bersama. Juga Ibu Susti, Ibu Kujut dan Gadis Ari, banyak saudara-saudara kita sudah berpulang, termasuk Pak Yanto kita yang terbaru itu. Nah itu. Jadi Ibu Yet, nah Ibu Yet, Ibu Zainab, Ibu Hesti, Ibu siapa lagi nih? Ibu Bahasa Indonesia nih. Ibu Bahasa Indonesia kita saya lupa namanya, Masya Allah. Nah jadi itu mereka ini adalah orang-orang yang membina kita dengan baik, mendidik kita dengan baik. Kita tidak akan seperti ini loh kalau bukan karena mereka. Nah itulah persoalannya. Kalau Ibu Bahasa Indonesia itu Masya Allah, saya lupa namanya. Itu saya pernah di strapnya itu. Mulai jam mulai masuk pertama sampai tutup di strap di depan kelas. Gara-gara apa? Gara-gara ada hafalan saya tidak hafal. Memang saya sengaja tidak hafal. Akhirnya saya pura-pura dimarahi. Akhirnya diajak cerita lama tegak itu. Nah, di situ waktu itu kami cerita kami lain loh waktu itu. Nah gitu. Nah kalau Ibu Hesti itu saya sempat di Guyoni di UCAI kalau masuk kita. Yang punya kerja itu Pak Baksir. Dia menjomblangi aku dengan Ibu Hesti. Tapi ya namanya kan itu kan kisah-kisah kita dulu. Tapi tidak begitu sih kisahnya, tapi itu guyonnya mereka. Sampai-sampai Pak Baksir bilang, "Anda ke kantor dulu ngapa? Ibu Hesti manggil." Nah, kita kan murid datang ke kantor. Sampai di kantor ya tuh apa kira-kira dia aku manggil ke itu Pak Baksir ngomong. Akhirnya ditertawakan oleh guru-guru. Ternyata ya gitu-gitulah kisahnya. Nah jadi itu saudara-saudaraku semuanya, jasa-jasa guru-guru kita luar biasa. Siapapun gurunya, siapapun gurunya, mereka memberikan pendidikan, pembinaan, dan jasa kita semuanya bagi saya pribadi sangat luar biasa. Walaupun mungkin ada yang memberikan secara moral ataupun material, semuanya bagi saya sangat berharga sekali. Dan saya berterima kasih kepada semua kita. Intinya, kalau tidak ada kita waktu itu, saya tidak akan begini. Tentu yang lain itu bisa berkata seperti itu. Pak Samsu, Pak Haji Karim, Pak Supardi, Pak Ma'aruf, Bang Fahmi, semua kita akan berkata, kalau bukan karena guru-guru kita, kalau bukan karena persahabatan kita waktu itu, mungkin situasi kita tidak seperti hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa bertemu. Semoga video ini nanti ditindaklanjuti oleh yang lain loh ya. Yang lain, tolong ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Emlan Elhani kemarin. Itu. Nah, jadi semoga kita sehat-sehat saja, rezeki murah, umur panjang. Karena sahabat dekat kita yang kental ini tidak akan bertambah lagi. Tidak akan bertambah lagi, yang ada cuma akan berkurang. Nah, alhamdulillah kita masih sehat. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan maaf kalau ada kata-kata saya di sini yang salah, yang keliru, dan semua itu tidak sengaja. Oke, salam rindu, salam cinta, salam kasih sayang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.